Coach Sintayong ingin mengadakan trial untuk pemain yang berposisi di posisi depan. Kemudian merekomendasikan nama-nama tersebut. Kemudian saya lapor kepada ketua umum perintahnya cukup, perintah beliau sangat jelas, laksanakan. Tolong fasilitasi, akomodasi apa yang dibutuhkan oleh Coach Sintayong. Malam itu juga saya mengontak Ziko, saya ada kabar baik, Anda ditawari trial dengan timnas U20. Ziko mengatakan kepada saya siap berangkat malam ini. Saya bilang, Ziko tunggu dulu, kita harus kirim surat, tidak bisa langsung berangkat. U20 saat ini sangat ada potensi 1, 2, 3, 4 untuk mendapatkan trial di klub luar gitu kan, dan mendapatkan professional contract misalnya. Itu sesuatu yang mereka inginkan gitu. Karena saya lihat it's a diamond in a rough semua ini betul-betul ada good talent. Tadi udah Justin sama Ivar doang. Nah, dan ada 2 lagi kan tadi yang gue bilang bahwa ada Rafael dan Ziko juga. Itu story-nya gimana, Bang? Yeah. Jadi waktu Coach Indra, Coach Jin dan saya ke Belanda, kita memang salah satu pemain yang kita lihat adalah Ziko Sore, yaitu berposisi striker. Dia bermain di PEC Zwolle Under 21. Nah, ketika kami lihat di pertandingan persahabatan, dia mencetak 2 gol. Kita melihat ini pemain yang cukup unik ya. Ziko ini kecepatannya bagus dan cukup nyaman dia dalam mencetak gol. Ya. Jadi kita sudah mendapatkan gambaran pemainnya seperti apa. Kita juga sebetulnya sempat nonton juga game dari ADO Den Haag juga. Cuman pada saat itu Rafael tidak bermain. Nah, ceritanya Rafael dan Ziko ini adalah hari Sabtu sore saya menerima request dari Coach Jin bahwa Coach Sintayong ingin mengadakan trial untuk pemain yang berposisi di posisi depan. Kemudian merekomendasikan nama-nama tersebut. Kemudian saya lapor kepada ketua umum perintahnya cukup, perintah beliau sangat jelas, laksanakan. Tolong fasilitasi, akomodasi apa yang dibutuhkan oleh Coach Sintayong. Malam itu juga saya mengontak Ziko, saya ada kabar baik, Anda ditawari trial dengan timnas U20. Ziko mengatakan kepada saya siap berangkat malam ini. Saya bilang, Ziko tunggu dulu, kita harus kirim surat, tidak bisa langsung berangkat. Kemudian saya juga mengontak Rafael. Tengah malam itu meetingnya jam 1 sampai jam 2 pagi itu. Rafael juga tertarik, kemudian surat dikirim. Hari Kamis mereka sudah ikut latihan bersama. Jadi dari Sabtu sore ke Kamis siang itu sudah beres semua. Mereka sudah di Spanyol. Cukup kilat juga itu. Udah kayak gosan lagi ya. Menyiapinnya sambil ngurusin Jordi sama Sandy juga tuh. Paralel, Bang ya. Paralel itu. Dan memang Kamis mereka latihan di Spanyol, terus Kamis di sini juga sumpah mereka. Sumpah gitu. Jadi kita gimana posisinya, udah di mana? Sudah sampai di bandara atau belum gitu kan ya. Monitor terus ya. Jadi monitor terus, alhamdulillah tapi lancar ya. Nggak jelek-jelek banget kan mainnya kemarin ya. Bagus, Bang, bagus. Dan memang kita nggak bisa munafik juga lah, Bang, bahwa Coach Sintayong ini kan dalam nggak cuma sekali 2 kali, Bang, dia bilang berkali-kali bahwa saya belum menemukan striker yang sesuai dengan yang dia mau gitu. Ya mungkin susah juga dapat striker di sini karena memang sama-sama kita tahu bahwa Liga Indonesia sendiri kalau bicara striker pasti pemain asing. Bicara striker pasti pemain asing. Nah, mungkin ya kita harap juga pemain naturalisasi sebagai ya solusi, ya minimal solusi sementara lah untuk betul. Itu gitu. Dan memang ya akhirnya Coach Sintayong memilih Rafael dan Ziko. Tapi statusnya masih trial ya, masih jadi trial. kita belum tahu. Ya. Artinya kan memang Coach Sintayong membutuhkan banget di posisi itu gitu, Bang. Saya juga terus terang hari Sabtu sore cukup kaget juga. Walaupun ada feeling sedikit sih. Jadi ya begitu ada permintaan, saya laporkan Ketum PSSI, tegas, laksanakan, akomodasikan, kerjakan apa yang diminta oleh Coach Sintayong. Maka saya pun bergerak.
kita objektif aja nih Bang, sangat objektif. Ini saya juga nggak ada tanda dari siapapun bahwa yang saya lihat juga sebagai saya di luar banget kan, di luar banget bahwa tadi dari statement Abang bahwa kita bisa bilang komunikasi antara coach dengan ketua umum sekarang ini cair Bang, cair dan bagus itu, koordinasi juga bagus dan mereka juga oke sejalan gitu. Memang ya terlepas dari apapun itu gitu. Kalau Abang sendiri melihat seperti itu nggak Bang? Saya melihat hubungan Coach Sintayong dan Ketum PSSI ini sangat cair dan baik ya. Jadi saling menopang untuk kemajuan timnas ya. Karena memang kalau hubungan antara ketua federasi dan pelatih utama timnas ini baik ya kan. Ini biasanya signal bahwa kesamaan visi ini mudah-mudahan berbuah juga kepada hasil yang baik ya. Dan kita tahu bahwa sudah ada beberapa prestasi yang ditorehkan oleh Coach Shin yang membawa timnas senior ke Piala Asia, kemudian U20 ya kan. Kemudian juga ini kita menyongsong AFF nih, mudah-mudahan kita juara nih ya kan. Terus kemudian mempersiapkan Piala Dunia U20 gitu. Jadi saya rasa saya melihat sendiri memang hubungan keduanya itu sangat baik gitu. Dan ini nilai plus ya. Terlebih dari apapun itu kondisi. Betul. Ya ada satu nilai plus yang memang itu kita tentunya juga gitu. Bukan berarti semuanya harus seia sekata gitu kan ya. Tapi kita sebagai orang dewasa itu bisa saja berbeda pendapat. Tapi kita satu visi, ya kan? Ingin membuat timnas kita jauh lebih kompetitif, ingin menciptakan timnas kita juara, dan ujung-ujungnya adalah membahagiakan semua rakyat Indonesia kan. Ya kan? Ini kan sepak bola ini kan betul-betul suatu hiburan masyarakat. Betul, peningkatkan imun kita. Hiburan masyarakat, kebanggaan masyarakat. Kalau misalkan udah lama gak ada bola ini kangen juga kita Bang. Betul. Sangat-sangat kangen. Mengat ini kan waktunya mepet nih Bang, entah ke AFF atau kalau AFF udah rasa-rasa nggak mungkin ada nambah pemain lagi. Mungkin untuk U20 dan Piala Dunia nih. Kira-kira nanti selain memang opsi yang udah ditrialkan masih ada potensi penambahan lagi nggak untuk pemain naturalisasi? Kemungkinan mungkin dari saya melihatnya kemungkinan besar mungkin tidak ya. Karena mungkin waktunya ini mepet sekali ya. Jadi kita perlu segera menyelesaikan Justin dan Ivar ya kan, walaupun sudah lengkap dokumennya dan terus mengawal prosesnya. Lalu apabila Coach Shin memutuskan Zico dan Rafael berhak untuk masuk timnas U20, maka kita harus segera memanggil Rafael dan Zico ke Indonesia. Tentunya saya juga harus koordinasi dengan keluarga mereka bahwa inilah sama-sama tujuan kita bersama. Karena itu penting tuh, ya kan? Sama-sama kita jelaskan ini loh harapan pelatih timnas seperti apa. Dan kalau kita satu jalan, satu visi, ini bisa gerak. Gitu. Ya. Oke, naturalisasi masuk. Pemain mereka kan bukan pemain sembarangan. Artinya kan mereka punya profesional kontrak. Dan mereka sendiri kan pasti udah punya agensi di luar, kemudian punya talent scout juga dari klub masing-masing mereka. Dan ini kan mau nggak mau, atau suka nggak suka, pasti akan ada talent scout dari luar negeri tadi yang akan memantau timnas Indonesia. Apalagi kalau kita bicara level uji cobanya timnas kan lawan tim-tim yang bisa dibilang levelnya ya di atas lah, bukan yang level ecek-ecek. Nah, di luar pemain naturalisasi, adakah pemain Indonesia yang memang sempat atau ada ketertarikan dari talent scout tadi? Gosip-gosipnya seperti apa sih kalau misalnya kita boleh tahu? Jadi memang kemarin itu ada beberapa scout yang memantau pertandingan kita melawan Prancis, terus kemudian melawan Slovakia juga. Saya mendengar juga dari mereka juga mengagumi ada pemain Indonesia yang menurut mereka luar biasa. Siapa nih? Mungkin ada satu hal juga yang mungkin saya bisa share. Waktu kami di Belanda dan bertemu dengan Feyenoord juga tertarik juga untuk melihat Marcelino, memantau Marcelino secara langsung. Jadi bukan tidak mungkin scout Feyenoord ada di game Indonesia melawan Prancis dan melawan Slovakia. Bahkan saya sampaikan kepada Feyenoord bahwa bukan hanya saya saja, maksudnya Coach Indra, Coach Jin, dan saya juga mengatakan bahwa Marcelino ini pemain yang sangat bagus gitu. Dan itu kelihatannya membuat Feyenoord tertarik untuk mencari tahu tentang Marcelino gitu.
Saya pikir selain Marcelino juga banyak juga pemain-pemain kita yang talentanya juga bagus ya. Dan saya berharap kemarin itu dan juga game selanjutnya itu banyak pemain-pemain kita yang juga dilirik ya. Saya rasa kalau kita punya semakin banyak pemain yang bermain di luar, mungkin ini akan berbanding lurus dengan prestasi dan prestasi timnas kita juga gitu. Kita tahu bahwa di Pak Ketum Iwan Bule betul-betul mencoba agar semakin banyak pemain kita ini yang bermain di abroad gitu untuk meningkatkan level competitiveness-nya juga gitu. Ya suka nggak suka. Memang kalau udah pemain di luar minimal mindset-nya kemudian ini udah berubah lah, mereka udah upgrade juga seperti itu. Dan saya pikir dari tim U20 saat ini sangat ada potensi 1, 2, 3, 4 untuk mendapatkan trial di klub luar gitu kan dan mendapatkan professional kontrak misalnya. Itu sesuatu yang mereka inginkan gitu. Karena saya lihat it's a diamond in a rough semua ini betul-betul ada good talent. Tadi dibilang 1, 2, 3, 4. Berarti kode nih. Nanti goreng media loh, ada 4. Nanti media ngutip ada 4 pemain. Memang saya suka banyak sekali yang saya ngefans sebetulnya gitu. Walaupun belum pernah ketemu ya. Walaupun. Kita tadi kita udah bahas panjang lebar dan kita udah sampai kemana-mana nih. Bahkan kita udah sampai ke Belanda, kemana. Tapi kita belum tahu nih sebenarnya Justin Ivar ini apa sih? Mungkin orang-orang pengen tahu ini pemain apa sih? Kemudian posisinya apa, terus keunggulannya apa, dan seperti apa cara mainnya. Itu menurut Abang seperti apa sih? Dari yang kita sama-sama tonton ya. Sepertinya Ivar Jenner itu posisi terbaiknya itu adalah deep lying playmaker ya. Ya kan dia punya first touch yang bagus, passing yang bagus ya. Saya pikir itu akan menjadi posisi dia di timnas U20. Justin kita tahu dia ini back yang cukup agresif sebetulnya, tapi dia punya technical ability yang bagus juga ya. Passing yang bagus ya. Seperti halnya back modern itu sekarang tidak cuma bisa tackle kan, tapi juga bisa passing ya. Sepertinya build up play gitu kan. Jadi Justin sepertinya memenuhi hal tersebut ya. Dia memang sangat kompetitif ya. Mungkin karena idolanya adalah Sergio Ramos. Dupres. Jadi tolong ya kartunya ya, jangan banyak-banyak. Jangan banyak kartu lah ya. Jangan koleksi ya. Kalau Ivar tipikal, mungkin kan Ivar dulu dia pernah di Ajax juga ya, typical Ajax player ya, nice touches, simple passes ya. Saya membayangkan nanti duet antara Justin dan Elkan. Iya, betul. Kayaknya stok back kita nih bagus ya, baik untuk timnas senior kita, ada Rizky Ridho ya, kemudian kita ada Jordi yang masuk ya. Sangat, jadi intinya kayaknya memang untuk posisi center back kita cukup aman nih. Cukup aman. Dari yang dulu masalah sekarang ya agak terselesaikan lah masalah. Betul. Tadi udah Ivar sama Justin. Kalau yang Rafael sama itu seperti apa, Bang? Jadi tentu Zico dan Rafael ini memang saya tidak punya terlalu banyak informasi tentang mereka ya. Kita memang mengumpulkan video dan lain sebagainya, kita nonton langsung ya. Dari yang saya lihat tentang Zico ya, yang saya pahami tentang Zico ini memang dia itu posisinya itu lebih sering dimainkan di posisi nomor 9 ya. Yang membuat saya cukup terpukau, dan sebenarnya bukan saya aja, pada saat kami menonton dia gitu, dia punya akselerasi yang bagus sekali. Nah, jadi dan juga dia cukup agresif. Kalau Rafael mungkin dia itu saya melihatnya lebih kepada technical winger ya. Tapi kemarin saya suka sekali itu bagaimana Coach Sintayong merotasi Ronaldo, kemudian Zico dan Rafael ya. Setiap pemain itu bermain 15 menit di center forward ya, gantian ya, take turn-nya. Very nice, itu kan jadi bisa mengetahui sebetulnya siapa sih yang lebih cocok bermain di nomor 9 ataupun yang di winger gitu. Di awal juga kita udah sempat tanya juga bahwa ini adalah naturalisasi, kemudian lokal pride juga, dan dibentur-benturin. Bahkan sebenarnya ketika mereka udah pakai jersey timnas Indonesia, itu berarti mereka udah punya
kewarganegaraan Indonesia dan apapun statusnya mereka, dari mana asalnya, ketika udah pakai status Indonesia, jersey Indonesia, ya kita harus dukung itu dong, Bang. Iya, itu penting banget. Saya setuju 100%. Jadi gini, perbedaan itu tidak relevan lagi, ya kan? Apapun dia, siapapun dia, ketika dia mengenakan jersey Garuda, we have to support, ya kan? Mungkin kita punya preferensi, oh harusnya strikernya si A, oh bukan si B. Itu perbedaan yang wajar. Tapi siapapun yang bermain, siapapun yang mengenakan baju jersey Garuda, we have to support, ya kan? Entah itu dia pemain lokal ataupun pemain keturunan, itu sudah tidak ada lagi itu. Ketika mereka dengan jersey Garuda semua satu, ya timnas Indonesia. Karena ya nggak mungkin lagi mereka udah pakai jersey terus bilang, oh saya pemain naturalisasi, saya pemain lokal, nggak ada lagi itu. Siapa nih yang boleh tendangan penalti gitu? Oh, tidak ada yang akan nendang penalti yang paling bagus nendang penalti, gitu kan? Yang akan nendang free kick yang paling bagus dalam hal menendang free kick, entah itu nembak langsung ataupun delivery gitu loh. So misalnya Justin formnya jelek, ya mau tidak mau dia harus duduk di bangku cadangan kan. Jadi ketika kita berbicara mengenai timnas, whoever is the best in terms of form, biasanya formnya lagi paling bagus, fitness level, ya kan, ataupun bebas dari cedera, itu yang bermain gitu. Misalnya kita kemarin lihat Ivar main dari awal gitu kan ya. Tapi misalnya Ivar tiba-tiba inconsistent, ya apa boleh buat, itu keputusan coach untuk membuat dia duduk di bangku cadangan ya wajar, ataupun tidak memanggil dia gitu kan. Jadi that's the thing. We're talking about the national team. Kita harus berbicara merit gitu loh, ya kan. Siapa sih yang berhak gitu kan? Ini yang paling penting kan. Yang berhak masuk ke tim nasional adalah yang the best of the best gitu kan. Dan itu memang udah keputusan pelatih juga, bukan lagi orang-orang di luar kepelatihan juga yang men-setting itu. Betul. Tapi udah pilihan coach Sintayong. Betul. Kan pemain titipan cuma buat pemain Thailand ya, yang namanya titipan ya. Titipan. Ya, 100% prerogatif pelatih. Pelatih udah ya kan. Masa kalian nggak percaya sama coach Sintayong? Jadi kan kalau misalnya kita mendukung ya, kita juga harus mempercayakan bahwa pelatih kita akan memilih yang terbaik ya kan. Dan kadang-kadang yang terbaik itu berbeda dengan apa yang di benak kita gitu kan ya. Pelatih punya pertimbangannya masing-masing. Apakah pelatih mereka juga ada pelatih punya formasi yang digunakan, apakah pemain ini cocok atau tidak gitu. Ya, karena pandangannya berbeda, entah helikopter view, entah apa. Iya kan. Beda. Kita kan boleh beda pendapat siapa pemain yang misalnya pemain back kanan yang lebih bagus, back kiri. Tapi pelatih memutuskan siapapun yang dipilih, starting line up, we support. Gitu. We support timnas Garuda. Iya. Itu adalah akhir dari pembicaraan kali ini dengan Bang Hamdan. Seru banget kan? Iyalah. Nanti next kita lanjut lagi kalau memang ada bahan lagi ya tentang naturalisasi, update naturalisasi terkait dengan Ivan atau Justin atau apa, nanti Bang Hamdan mau cerita lagi. Gitu Bang ya? Iya. Thank you banget Bang udah mau berkenan direpotkan dan mampir di sini. Oh, dengan senang hati. Memberi pencerahan ya. Siap. Ternyata kita nggak segampang itu untuk melakukan naturalisasi, memang prosesnya panjang, kemudian kompleks juga, dan kita jadi tahu banget tentang dunia naturalisasi timnas Indonesia ini Bang. Thank you banget sekali lagi Bang, sehat banget. Makasih. Siap. Ya. Sekian dari aku Chandra Margatama. Jika kalian suka, silakan kalian pencet tombol like, dan jika kalian suka, bebas kalian mau pencet tombol dislike, share ke teman-teman kalian, and see you, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. See you Bang, bye.